Kasih kebulinya Raja Kita Salman. mulai ya. Nah, Ustaz, kita mulai. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok saya nggak ada gambarnya ya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan shalihan ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Kemarin kita sudah kalau ada minta air dia ada. Membahas ya halaman pertama pada pelajaran keempat ya. Halaman 21. Halaman 21 Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran keempat. Jadi di pelajaran keempat ini kita mempelajari tentang huruf jar ya. Tentang apa? Huruf jar, fi dan ala. Fi artinya di atau di dalam ya. Dan ala artinya di atas. Dan kita tahu bahwa ketika huruf jar masuk pada sebuah isim, maka isim setelahnya itu menjadi majrur. Yang tanda aslinya adalah kasroh ya. Jadi kata setelahnya, setelah huruf jar, dia menjadi majrur. Yang tanda aslinya adalah kasroh. Contoh, al-baitu, kemasukan fi, dibaca fil baiti. Yang tadinya harokat ta'nya dhammah, karena kemasukan huruf jar sehingga berubah menjadi apa? Kasroh. Kemudian ada kata al-maktabu, kemasukan ala, ya, maka dibaca al-alal maktabi, di atas meja. Kalau misalnya ikhwah bertanya, boleh nggak Ustaz setelah ya isim yang datang setelah huruf jar itu dia nakiroh ya, atau tidak ada alif lamnya? Kita katakan boleh ya. Fi baitin, misalnya baitun, nah, kemudian didahului oleh huruf jar, fi baitin, boleh ya. Cuma bedanya adalah kalau al-baitu menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui ya, sudah ditentukan. Sedangkan baitun tidak ada alif lamnya, itu menunjukkan sesuatu yang tidak ditentukan. Atau mudahnya jika diartikan al-baitu artinya rumah itu ya. Sedangkan baitun artinya sebuah apa? Sebuah rumah. Nah, jadi kalau anak katakan ke Mas Rafi, Mas, alhamdulillah anak sudah melihat rumah itu. Ya. Maka penggunaan kata rumah itu cukup dengan menggunakan al-bait ya. Al-bait. Berbeda dengan ya, anak mengatakan, Mas, anak melihat sebuah rumah. Ya, pasti Mas Rafi bertanya-tanya nih. Sedang memikirkan rumah yang mana yang dimaksud ya, begitu kan? Nah, itu penggunaannya dengan ya baitun, tidak ada alif lamnya. Seperti itu. Bisa dipahami insyaallah ya. Baik, sekarang kita masuk latihan yang pertama ya. Latihan yang pertama. Perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Sebelum kata ajib ya, di atasnya itu ada tamarinu. Tamarinu ini artinya latihan-latihan. Ini bentuknya jamak ya. Tamarin ini bentuk jamak. Mufradnya, tunggalnya ya, berasal dari kata tamrinun. Tamrinun artinya latihan. Kalau tamarinu bentuk jamak berarti latihan-latihan. Kenapa menggunakan tamarinu, latihan-latihan? Karena latihan yang akan kita ya pelajari atau kita kerjakan ini tidak hanya satu latihan, banyak ya. Makanya menggunakan jamak. Baik, ajib anil as'ilatil atiyah. Latihan pertama perintahnya ajib.
Ajib itu artinya jawablah. An itu dari al-astilah. Ini juga al-astilah ini bentuk jamak ya. Mufradnya adalah su'alun. Ya, su'alun. Jadi soal itu bahasa Arab juga ya. Soal, cuma su'al bahasanya. Su'alun ini bentuk mufrad. Jamaknya astilah. Ya, astilah kemudian kemasukan alif lam jadi al-astilah. Ajib anil astilati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan al-atiyah. Berikut ini. Atiyah ini berikut ini. Baik, Anda contohkan satu ya, pertanyaan pertama ya. Di sini ditanyakan ainal kitabu. Ya, di mana buku itu? Anda jawab ya. Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Ia berada di atas meja. Jadi ketika ada pertanyaan ainal kitabu, di mana buku itu? Ya. Kita tidak perlu mengulang kata buku lagi. Jawabannya tidak perlu mengulang kata buku lagi, tapi cukup menggunakan kata ganti ketiga ya. Kata ganti ketiga. Yang dilihat muzakkar apa muannas ini? Yang sedang ditanyakan muzakkar apa muannas? Karena yang ditanyakan adalah alkitab ya, muzakkar, maka menggunakan kata ganti ketiga huwa. Ainal kitabu huwa 'alal maktab. Di mana buku itu? Dia berada di atas meja. Nah, nomor berikutnya silakan Pak Ansori. Aina Muhammadun? Nah, jawabnya. Huwa Pak Ansori silakan dijawab. Kalau bingung bisa melihat ya teks yang ada di pelajaran keempat itu yang di atasnya. Baik, aina Muhammadun. Jawabannya apa, Pak? Huwa fil ghurfati. Mumtaz. Terjemahkan, Pak. Di manakah Muhammad? Dia ada di dalam kamar. Mumtaz. Jadi ghurfah artinya adalah kamar. Kenapa menggunakan kata gantinya huwa? Karena laki-laki. Karena Muhammad adalah isim muzakkar. Nah, berikutnya Mas Raffi, silakan. Aina sa'atu? Bentar. Sa'atu. Sa'atu ini perempuan Ustaz ya? Mu'annas, ya mu'annas, ya. Aina sa'atu hiya 'alas sariri. Mumtaz. Terjemahannya, Mas. Di mana sa'ah dia ada di tempat tidur. Itu apa sa'ah? Jam ya, jam. Salah. Iya, saya kira nama orang. Di mana jam itu dia ada di atas tempat tidur. Mumtaz. Kemudian berikutnya Pak Alam. Aina yasiru? Yang panjang ya-nya apa sih-nya? Ya-nya. Ulangi. Aina yasiru? Yasirun. Boleh tanwin ya. Kata yasir boleh tanwin. Oh, boleh tanwin. Aina yasirun? Yasir. Wa fil hammami. Mumtaz. Terjemahkan. Di manakah Yasir? Dia di dalam kamar mandi.
Mumtaz. Berikutnya Pak Irfan, silakan. Aamintu fil horfati. Enggak, nomor 5. Nomor 5 nomor 5 Pak ya, Pak? Irfan. Maaf. Nomor 5. Aina aminatun. Aina apa? Sebentar, perempuan ini, Pak. Aminatu. Wa Nah, wa setiap nama aina perempuan tidak boleh tanwin ya. Mumtaz. Aina Aminatu tidak boleh tanwin. Nah, ulangi Pak. aina aminatu. Jawabannya? Hiya fil matbahi. Mumtaz. Ia fil matbakhi. Terjemahkan. Di mana Aminah? Dia ada di dapur. Mumtaz, dia berada di dapur. Berikutnya, Pak Wahyu silahkan. Nomor 6. Ya, Aminatu fil ghurfati. itu hamzanya 2, Pak. Aminatu. AA ya. AA ya. Aminatu fil ghurfati. Ini jawab ini nama orang tadi ya. Apakah Aminah di kamarnya? Naam. Itu artinya apa? Apakah? Apakah ya? Iya, apakah? Apakah Aminah di kamarnya? Di kamar itu? Ya. Naam. Hiya fil ghurfati. Betulkah? Benar, Pak. Salah ya? Memang secara jawaban sih benar-benar saja ya. Tapi kalau kita melihat pertanyaan sebelum, Pak Irfan kan menanyakan Aina Aminatu, dijawab ya fil matbakhi. Dia berada di mana? Di dapur. Di dapur. Nah sekarang kalau ada yang tanya lagi nih, Aminatu ghurfati, kira-kira jawabannya apa? Lah ya, tidak ya. Dia kan di Ya, dapur ya. coba ulangi. Oh iya. Aminatu fil ghurfati. La. Ya fil matbakhi. Mumtaz, nah begitu ya. La, ya fil matbakhi. Terjemahannya apa tadi, Pak? Tidak, dia berada di dapur. Dia sedang di dapur. Pertanyaannya dulu. Apakah Aminah ada di ruangannya? Tidak, Aminah ada di dapur. Mumtaz. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ya satu huruf, ternyata dalam bahasa Indonesia artinya satu kata ya. Ada satu huruf dalam bahasa Arab ya, A ya, artinya dalam bahasa kita satu apa? Satu kata. Jadi A di sini artinya apa? Apakah? Mumtaz ya. Berikutnya nomor 7. Ummu Sofia mau ikutan nggak, Pak Wahyu? Bentar, mau nggak? Bunda mau ikutan nggak? Kayak. Halamannya undi ininya. Iya ini. Ya, udah ditanya. Belum dikasih halamannya. Halaman 22 sekarang. Udah. Nggak, Nomor 7. ya. 7. Oke. Ayasiru fil matbakhi. Ulangi, ya-nya panjang, Ibu. Oh ya. Ayasiru fil matbakhi. Apakah Yasir di dalam kamar mandi? Ya, matbah. Dapur, matbah, Masya Allah. Dapur, apakah Yasir di dalam dapur? Di dapur? La. Yasir. Iya. La huwa fil hamami. Tas, terjemahkan. Tidak, dia di kamar mandi. Mumtaz ya. Jadi untuk
Jawabannya kita tidak perlu mengurang nama Yasir lagi, cukup menggunakan apa? Kata ganti ketiga ya, kata ganti orang ketiga. Di sini ayasiru fil matbahi, ya apakah Yasir berada di dapur? Jawabannya la. Yasir fil matbahi, tidak perlu seperti itu, tapi cukup kita gunakan apa? Wah. Bomir ya, kata ganti ya, kata ganti orang ketiga ya huwa, karena Yasir muzakkar maka penggunaannya dengan kata huwa. Mumtaz. Ini kita konteksnya belajar. Kalau nanti praktek langsung ya para ikhwah, kalau misalnya nanti praktek langsung, misalnya ada orang tanya ayasir fil matbah, ayasir fil matbah, ya suka disukunkan huruf akhirnya. Ayasir fil matbah, naam, karena suka gitu aja begitu. Ayasir fil matbah, naam, begitu. Atau misalnya aina yasir, ya kadang kalau dalam real ya kita berbicara langsung, misalnya aina yasir, dijawab langsung fil hammam, begitu ya. Tapi karena kita konteksnya sedang belajar, maka kita mengikuti apa? Mengikuti ya alur ya, mengikuti alur ya. Nah, berikutnya Pak Ansori, silakan nomor 8. Man fil ghurfati, siapakah kamar? Muhammadun. Ulangi apa? Man fil ghurfati, Muhammadun. Siapa yang di dalam kamar? Muhammad. Coba jawabannya dengan apa namanya? Dengan lengkap. Muhammadun fil ghurfati. Mumtaz ya. Muhammadun fil ghurfati. Atau boleh juga fil ghurfati Muhammadun, boleh ya. Jadi man fil ghurfati, siapa yang ada di dalam kamar, boleh dijawab fil ghurfati Muhammadun, yang ada di dalam kamar Muhammad, atau boleh juga Muhammadun ghurfati, boleh ya. Mumtaz. Berikutnya Mas Rafi. Waman fil hammami abi. Sebentar. Fil hammami yasirun. Ustadznya nge-freeze ya? Apa saya yang nge-freeze? Ustadznya ya? Ngeblank nih, Mas. Ulangi, Mas. Tadi ngeblank, Mas. Waman fil hammami yasirun. Mumtaz, terjemahkan, Mas. Dan siapa yang di dalam kamar mandi? Yang di dalam kamar mandi adalah Yasir. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya Pak Alam. Nomor 10. Mic-nya mati, Pak Alam. Mic-nya. Mic-nya, ya. Maza alal maktabi. Maza alal maktabir kitabun. Mumtaz, Masya Allah. Nah, terjemahkan, Pak. Apakah yang di atas meja
Kalau pertanyaannya apakah, berarti jawabannya la atau na'am, Pak Alam. Oh, Madza bukan apakah ya. apa? Madza, apanya madza? Apa itu? Apa ya? Apa ya? Apa yang di atas? Biasanya madza diterjemahkan dengan apa? Apa yang di atas Madza. meja? Apa yang di atas meja? Hmm. Yang di atas meja adalah buku. Mumtaz. Yang di atas meja sebuah buku ya. Sebuah buku. Karena tidak ada alif lamnya, sebuah buku. Nah, Ana lempar ke Pak ini ya. Oh, Pak Rahmat mana tadi? Pak Rahmat sempat masuk beliau? Iya, hilang mungkin sinyalnya. Baik. Berarti Pak Irfan ya, silakan Pak Irfan. Nomor 11 ya Pak ya. Ya, Madza alal sariri. bukan alal sariri Pak. Sin termasuk huruf syamsiyah. Alas Lamnya sariri. dimasukkan ke sin. Ulangi. Madza alas sariri. Hmm. Apa yang di atas kasur? Hmm. Alas sariri saati. Sa'atun. Oh, sorry. Saatun. Terjemahkan. Alas sariri sa'atun. Ya, terjemahkan madza alas sariri sa'atun. Terjemahannya apa? Yang ada di atas tempat tidur adalah jam. Mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ulang ya, jadi agak cepat nih jawabnya, bagus ya. Nah, Ustaz, boleh tanya Ustaz? ada pertanyaan? Ada ya gimana? Yang nomor 10 sama 11. Kan Ya. itu madza ya, madza. Nah, Kenapa nggak ma aja Ustaz? Kan ma juga artinya apa kan Ustaz? betul. Kenapa ma? Boleh sih. Boleh secara apa yang anak biasa interaksi dengan yang orang Arab ya boleh bitama atau madza sama saja Mas, tidak apa-apa. Oh. Cuma memang biasanya madza ini dia itu kan terdiri dari dua kata Mas, ma dengan za. Ma itu apa, za itu artinya. Oh. Jadi apa itu yang ada di atas meja? Tapi terkadang madza juga diartikan apa ya? Misalnya Anda berbicara dengan Mas Raffi ya. Misalnya Anda berbicara dengan Mas Raffi. Kemudian Mas Raffi ternyata belum jelas mendengar apa yang sedang Anda bicarakan. Sehingga Mas Raffi memanggil, "Madza?" Apa? Begitu. Jadi boleh ya, kita bisa katakan, "Mas Raffi ta'al." "Madza?" Apa? Begitu. Apa tadi gitu kan? Seperti itu. Boleh kita katakan dengan madza. Kalau apa itu nggak madzalika Ustaz? Bisa juga madzalika, madza ya. Bisa Misalnya, juga Mas, bisa juga. Bisa gini nggak Ustaz? Madzalika alal maktabi gitu. Itu berlebihan apa? Memang selama ini kalau madzalika anak jarang dengar. Biasanya yang sering dengar madza. Yang sering dengar itu madza. Madza atau ma. Itu yang sering dengar. Jadi madzalika za sama madzalika tuh artinya sama. Ustaz. Artinya itu. Gimana? Gimana Mas? Jadi za sama zalika itu sebenarnya artinya sama atau enggak Ustaz? Za dengan apa? Zalika. Ini pertanyaan yang harus Anak cari dulu nih Mas. Masya Allah. Nanti Anak murojaah lagi kita nahunya ya. Ini ada pembahasan khusus sebetulnya. Madza dengan banyak ya. Ya hina dengan hina idin ya. Madza.
Nanti udah, Anda Ustaz. bahas dulu. Sekarang terima-terima aja udah, Ustaz. Kalau udah pusing Terima juga ntar. Biar ya Anda itu murojaah juga ya. Terkadang ini pertanyaan pembahasan sepele tapi nyatanya ya secara ilmiah terkadang kita lupa ya. Terkadang kita lupa. Insyaallah. Memang Ya. dalam selama Anda berinteraksi itu lebih sering maza. Jarang kalau ditanyakan mazalika, jarang. Maza. Ya. Seperti Ya, itu. nggak apa-apa Ustaz. Antar kalau dijelasin juga khawatir anak nggak ngerti juga Ustaz. Abang muter-muter. Tapi boleh kalau mau bertanya, misalnya ma alal maktabi ya, ini juga tidak apa. Apa yang ada di atas meja? Apa yang ada di atas meja? Cuma memang kata maza juga biasa diartikan apa. Jadi maza diartikan dengan apa. Seperti tadi anak ibaratkan, misalnya anak manggil Mas Raffi, Mas, tolong kemari. Misalnya Mas saya bilang apa? Begitu. Pertanyaannya dengan maza. Begitu, maza. Maza turid, apa yang kamu inginkan? Begitu. Maza turid, apa yang kamu inginkan? Nanti Anda coba bahas dulu ya. Itu Anda murojaah juga ya. Karena memang sebetulnya anak pribadi, kalau betul-betul mendalami ilmu lughah, ya tidak juga ya. Tidak juga. Walaupun di Lipia dulu sempat belajar cukup dalam, tapi nyatanya ketika ujian terkadang kita diringankan begitu. Karena kita jurusannya syariah, fikih, jadi ke lughah itu tidak terlalu diberatkan begitu. Yang penting kita paham pokoknya aja. Nah, nanti insya Allah Anda bahas Mas ya. Nanti Anda bahas. Masya Allah. Syukran Ustaz. Baik. Ada 10 menit lagi kita coba latihan kedua ya. Latihan kedua, perhatikan ya perintahnya. Ikhwah bisa mengharokati ya. Mengharokati perintah yang kedua ini. Iqra waktub. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra artinya bacalah. Waktub, wa artinya dan, uktub artinya tulislah. Bacalah dan tulislah. Ma'a ini sebetulnya artinya bersama ya. Cuma kalau kita artikan bersama kayaknya kurang pas kalimat. Bacalah dan tulislah. Kalau kita artikan bersama seperti ini ya. Kita artikan bersama kata ma'a, bacalah dan tulislah bersamaan. Nah, begitu ya, bersamaan. Dhabti mengharokati. Dhabti itu mengharokati ya. Fathah, dhammah, kasroh, sukun atau apa gitu ya. Bersamaan mengharokati awakhir ya, akhir. Awakhir ini bentuk jamak dari kata akhir. Jadi akhir ini bahasa Arab ya. Yaumul akhir, al-akhir, ada akhir, ada akhir. Awakhir ini bentuk jamak. Al-kalimati. Kalimat ini juga bentuk jamak yang kata tunggalnya kalimatun. Artinya kata. Al-kalimat artinya kata. Jadi perintahnya bacalah dan tulislah bersamaan dengan mengharokati setiap akhir kata, begitu. Jadi awakhir artinya akhir, kalimat itu kata. Mengharokati ya akhir-akhir kata, begitu. Karena nanti ada huruf jar ya. Kita tahu setiap isim yang kemasukan huruf jar, maka ya huruf terakhirnya majrur. Kata afwan, ketika ada isim yang didahului oleh huruf jar, maka isim tersebut huruf terakhirnya menjadi majrur. Yang tanda aslinya jar itu adalah kasroh ya. Bisa dipahami ikhwah? Ya. Jadi usahakan fokus pada harokat terakhir di setiap kata itu. Ya, harokat terakhir di setiap kata. Nah, Anda contohkan yang pertama.
Al-madrasatu. Al-madrasatu artinya sekolahan ya. Artinya apa? Sekolah. Sekolahan. Baik, tadi sampai siapa tadi? Pak Idfan ya. Iya, Ustaz. Setelah Pak Idfan, Pak Wahyu silahkan. Kata setelahnya di sampingnya. Fil madrasati. Fil madrasati. Nah, artinya apa, Pak? Di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Mumtaz. Kemudian Ummu Sofia silakan. Fil baiti, di rumah. Di rumah. Mumtaz. Pak Ansori berikutnya. Al-baitu. Sebuah rumah. Artinya apa? Bukan sebuah rumah. Rumah ya. Al-baitu rumah. Cuma rumah yang sudah ditentukan karena ada alif lamnya. Berikutnya Mas Raffi. Al-ghurfatu. Kamar itu. Kamar ya, Mumtaz. Kemudian Pak Alam. Mic-nya Pak Alam. Mic-nya, Pak. Lupa nih. Kebiasaan. Al-hamami. Ah? Al-hamami. Kenapa harokat mimnya kasroh? Oh ya, sorry. Habis kenal hamami. Al-hamamu. Alham. Ya. Alhammamu. Mimnya ditafsirkan, Pak. Oh, mimnya taswid ya. Al-hammamu. Kamar mandi. Mumtaz. Kemudian Pak Idfan. Ya. Padahal kamu. Oke. Fil mabbahi, Mumtaz. Terjemahnya di dalam dapur. di dalam dapur. Di dapur atau di dalam dapur, boleh. Mumtaz. Kemudian Pak Wahyu. Al-maktabi. Hah? Al-maktabi. Al-maktabu. Oh ya, nggak ada P. Artinya apa, Pak? Nggak ada Maktab. jadi. Maktab, meja. Meja, Mumtaz. Kemudian Ummu Sofia. Alal maktabi, di atas meja. Kemudian Pak Ansori. Alal kursi. Kursiyi. Tasdidkan ya-nya. Ya. Alal kursi. Di atas kursi. Mumtaz. Mas Raffi. As-sariru. Artinya Tempat tidur itu. tempat tidur ya. Nah, kemudian Pak Alam. Alal kitabu. Alal kitabi. Terjemahannya Di atas buku. Mumtaz. Kemudian terakhir Pak Idfan. Fil masjidi, Terjemahnya di dalam masjid. Mumtaz. Tantum jami'an. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti insya Allah ya pertemuan berikutnya kita masuk latihan setelahnya. Ini lebih ngebobot ya. Kalau tadi kita cuma kata ya atau satu kata atau dua kata. Nanti latihan setelahnya itu kalimat ya. Satu kalimat. Usahakan supaya kita bisa bergerak cepat. Kalau bisa disiapkan di luar halakoh ya. Ya sebelum masuk halakoh, ikhwah sudah mengharokati, tinggal baca aja begitu. Tinggal baca dan ya. Jadi kalau tadi kita di latihan yang barusan kita selesaikan ya, kita hanya baca satu kata atau dua kata ya. Dua kata pun itu pun kata pertamanya huruf jar. Nah, nanti latihan setelah ini ya,
Insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Ini kita disuruh baca dan tulislah. Ya. Ini bentuknya satu kalimat penuh ya, satu kalimat yang sempurna. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Bisa dipahami, ikhwah? Ada kendala? Ustaz, mungkin sedikit luar tema. Tadi kan kita diajarin juga antara membedakan bentuk jamak dan bentuk tunggal, Ustaz ya. Itu kaidah yang gampang gimana ya? Kaidah gampangnya. Sebetulnya untuk jamak ya, jamak ini nanti ada tiga macam, Pak. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Nah, untuk jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim, ya, ini ada rumusnya, Pak. Ada rumusnya. Sedangkan untuk jamak taksir, ini rumusnya adalah kamus. Jadi menghafalkan ya. Seperti tadi misalnya baitun, buyutun, talibun, tullabun, ya. Kalimatun, kalimatun, tamrinun, tamarinu. Ini semua bentuk-bentuk jamak taksir. Dari mana kita tahu bentuk jamak taksir seperti ini? Ya, pertama bisa dilihat dari kamus, atau yang kedua kita bisa mendengar bagaimana orang Arab mengucapkan. Begitu. Jadi memang rumusnya ngafalin, Pak. Begitu. Cuma untuk jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, nanti ini ada rumusnya dan ada ketentuan-ketentuannya. Contoh jamak muzakkar salim seperti kata muslimuna. Asalnya kan muslimun. Satu orang muslim, bahasa Arabnya muslimun. Kalau kita katakan orang muslimnya banyak, berarti cukup ditambahkan waw dan nun. Al-muslimuna, begitu. Itu rumusnya. Atau rumusnya dengan ya nun. Al-muslimina, begitu. Itu namanya jamak muzakkar salim. Kalau jamak muannas salim tadi, ya, rumusnya bisa ditambahkan dengan alif ta. Kata muslimun, kita ingin mengatakan ada orang, ya, muslim banyak tapi perempuan, ya, tapi perempuan orang muslimnya jumlahnya banyak, maka kita katakan muslimatun, begitu. Sering kan kita dengar kalau orang, ya, berada di forum, dia menyampaikan sebuah atau membuka acara atau ingin menyampaikan sesuatu, biasanya para hadirin dan hadirat, begitu ya? Sering dengar nggak? Ya. Para hadirin dan hadirat, muslimin, muslimat. Ini jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Ini ada rumusnya ya. Memang yang susah itu adalah di jamak taksir. Yang susah itu adalah di jamak taksir. Karena juga sama, tidak semua isim, tidak semua kata benda, Anda tahu jamaknya, tidak mesti ya. Kecuali kata-kata yang sering Anda dengar, sering Anda lalui, begitu. Kalau kata-kata yang asing yang jarang Anda dengar, Anda juga tidak tahu jamak taksirnya ya. Jadi memang harus merujuk ke kamus. Cuma untuk saat ini kita belum mendapatkan jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, kayaknya belum dapat. Seputar jamak juga kayaknya masih jarang ya. Jamak juga masih jarang. Hanya di ya perintah-perintah latihan saja. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan pelajari sedikit-sedikit ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Ada Ustaz? Ya, gimana Pak Irfan? Bukan saya, Pak. Oh, Pak Ansori gimana? Ansori kayaknya. Hari Ustaz, kalau muslim dengan muslimin itu bagaimana bedanya tuh Ustaz? Ini kita sebenarnya terlalu jauh nanti nih. Di dalam jadi muslimun, muslimin, nanti itu di kaidah lughah, Pak. Kalau Anda terangkan sekarang, kayaknya belum bisa dipahami nanti. Gimana?
ada di dalam doa iftitah. Wa ana minal muslimin. Itu di situ ana itu kan saya. Saya ini laki-laki, kalau muslimin itu untuk laki-laki atau untuk perempuan, Ustaz? Muslimin untuk laki-laki. Muslimin untuk laki-laki. Tapi ada satu kaidah ya. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, ya, bahwa setiap muzakkar ya, setiap muzakkar ketika ada suatu hukum ya, suatu hukum di sana misalnya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ya untuk para ya muslimun, misalnya orang-orang muslim. Apakah orang-orang muslimah masuk juga? Kita katakan masuk. Karena kaidahnya adalah walaupun di situ yang diajak bicara oleh Allah adalah orang-orang ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, secara kaidah lugah amanu ini yang diajak bicara adalah orang-orang beriman muzakkar, laki-laki. Apakah para perempuan tidak masuk di situ? Nah, di sini ada satu kaidah usul bahwa setiap muzakkar ya, hukum yang berlaku untuk muzakkar maka berlaku juga untuk apa? Untuk perempuan, kecuali jika ada dalil ya yang mengkhususkan bahwa hukum tersebut untuk perempuan. Bisa dipahami? Jadi misalnya ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di sini khitabnya yang Allah ajak bicara bentuknya adalah ya untuk orang-orang untuk kaum laki-laki. Wahai orang beriman, wahai ya orang yang beriman, ya laki-laki yang beriman. Kutiba alaikum. Alaikum ini kan kalian. Apakah ya perempuan tidak masuk di situ? Tidak, ya kita katakan tidak. Perempuan juga masuk, hukumnya wajib berpuasa ketika masuk bulan Ramadan. Lalu kapan perempuan tidak masuk? Ketika ya Allah mengajak bicara dengan kata ganti untuk laki-laki. Jawabannya ketika ada nas khusus yang menyatakan bahwa hukum tersebut hanya untuk perempuan. Seperti itu. Banyak dalam Al-Quran rata-rata yang Allah katakan ya bentuknya itu ditujukan untuk isim muzakkar, itu laki-laki. Seperti tadi contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabu ini yang diajak bicara laki-laki. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian wa antum. Kalian dan kalian laki-laki sedang dalam keadaan mabuk. Apakah hukum ini hanya untuk laki-laki saja? Tidak, perempuan juga masuk. Begitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi kapan dibaca muslimun atau muslimin? Wa ana minal muslimin. Dan saya ya termasuk dari orang-orang yang muslim, kan begitu terjemahannya. Ini nanti insya Allah kita jelaskan pada babnya saja ya. Pada babnya saja. Ya Ustaz ya. Cukup ya? Ya cukup Ustaz. Terima kasih. Pokoknya ikhwah untuk saat ini ya. Untuk saat ini perhatikan. Pahami apa yang sudah dipelajari. Pertama tentang, ya kalau di pelajaran keempat ini kita belajar tentang huruf jar. Huruf jar banyak, tidak cuma ya hanya fi dan ala saja banyak ya. Tapi untuk saat ini ikhwah cukup pahami dulu apa? Huruf jar, salah satunya fi dan ala. Nanti insya Allah setiap tahapan ya di pelajaran-pelajaran akan ada nanti nambah huruf jarnya. Begitu. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan tilawah.